Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, merupakan anugerah Tuhan kalau kita sampai saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, melalui program Bible Study oleh JK7 hari ini, kita akan belajar bersama-sama satu bagian di dalam Mazmur pasal yang ke-80, ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Mazmur 80 merupakan kesaksian dari Asaf, di mana 10 pasal dari jilid ketiga dari kitab Mazmur ini, yaitu pasal 73 sampai pasal yang ke-89, merupakan kumpulan dari Mazmur Asaf. Asaf itu adalah seorang Lewi, seorang imam yang melayani dan memimpin bidang musik dan pujian di Bait Allah pada zamannya Raja Daud dan Salomo. Untuk selanjutnya kita akan membaca, membahas, merenungkan bersama-sama Mazmur 80 ini. Karenanya itu saya ajak kita semua untuk hampiri Tuhan. Kita mau puji, mau sembah Tuhan Allah kita yang baik. Terima kasih. Haleluya.
Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau Allah yang kami perlukan setiap hari, karena Engkau tak pernah mengecewakan kami. Engkau mengasihi, menyertai, melindungi, memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Tuhan, hadir-Mu, berkat-Mu, urapan-Mu bagi kami semua. Ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, Mazmur 80 dengan judul doa untuk keselamatan Israel. Pasal ini terbagi di dalam 3 bagian, yang masing-masing bagian tersebut diakhiri dengan kalimat penutup, baik di ayat yang keempat
ayat ke-8 dan ayat yang ke-20. Ya Tuhan, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Kalimat tersebut menjadi kalimat penutup dari setiap bagian dari 3 kelompok di dalam pasal 80 ini. Nah, mari kita mulai bersama-sama untuk membaca Mazmur 80 di dalam Alkitab saya, halaman 634. Halaman 634 kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang keempat lebih dahulu. Saya akan pandu kita semua untuk membaca bagian ini. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan bahwa sesungguhnya kondisi umat Israel tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Mereka terjerumus di dalam dosa dan akhirnya penghukuman dari Tuhan turun atas mereka. Jadi Mazmur 80 ini sebenarnya lebih banyak berbicara mengenai Israel sebelah utara. Yang disebutkan tadi Yusuf, lalu kemudian ada Efraim, ada Manasye, ya. Kalau Benyamin, wilayahnya masuk di dalam perbatasan, tetapi suku tersebut digabungkan dengan suku Yehuda. Nah, kehidupan rohani umat Allah jauh berubah sebenarnya ya. Kemudian mengalami kehancuran, rusak karena pelanggaran yang mereka perbuat sendiri. Mereka menolak Allah, mereka menyembah berhala. Dan melalui Mazmur ini, kesaksian Asaf, dia menyadari, lalu kemudian mengambil satu respon yang baik, yang positif. Melihat umat Allah yang sedang jatuh, hancur, terjerumus dalam dosa, Asaf itu meratap, bahkan mengajak orang-orang percaya, para imam, orang-orang Lewi untuk berdoa. Dalam kesedihan yang luar biasa, meratapi dosa bangsa. Di hadapan Tuhan mereka sujud menyembah Tuhan, memohon ampun atas dosa, pelanggaran dan kehancuran moral umat Allah. Mereka sulit sekali melihat keadaan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Israel yang kehidupan rohaninya makin lama makin merosot. Mereka tidak bisa melihat lagi sinar pengharapan di balik kegelapan rohani umat Tuhan. Soalnya tidak ada lagi kesempatan untuk Israel itu dipulihkan, dibaharui. Nah, perlindungan ilahi tidak dapat lagi tetap bertahan atas Israel. Tuhan mengangkat, Tuhan meninggalkan Israel. Sehingga umat itu tidak ada perlindungan lagi. Dan membuat mereka gampang sekali untuk diserang, untuk ditaklukkan oleh musuh-musuh. Tidak ada lagi sumber pertolongan yang datang daripada Allah, yang adalah gembala dan raja yang bertahta atas kerubim. Di sini dikatakan, hai gembala Israel. Jadi Allah Israel itu digambarkan seorang gembala yang menuntun umat Israel sebagai domba-domba gembalaannya. Tetapi gembala rupanya tidak lagi peduli karena kesesatan mereka. Tidak lagi memperhatikan. Nah, di bagian ini dikatakan ada kerub yang tampil bersinar atau Allah yang duduk di atas para kerub tampillah bersinar. Kerubim
itu jamak ya, banyak kerubim. Kerub itu nama malaikat Allah, kelompok yang memelihara hadirat Allah, yaitu malaikat bersayap yang bekerja dekat dengan Allah, dihubungkan dengan puji-pujian, dihubungkan dengan hadirat Allah, dihubungkan dengan sebuah penyembahan kepada Allah. Kata kerub pertama kali ditemukan atau ditulis ada di dalam Kejadian pasal yang ketiga ketika peristiwa kejatuhan manusia. Allah menempatkan kerub untuk menutupi Taman Eden. Lalu kemudian di atas tutup peti pendamaian, ya, di tabut Allah ada dua kerub saling berhadapan. Ini bicara mengenai hadirat Allah. Nah, pemazmur mengerti bahwa Allah itu berdaulat penuh atas kehidupan mereka. Allah itu punya wewenang, kuasa penuh atas kehidupan orang Israel. Oleh karena itu, hanya dengan cara perkenanan, hanya dengan cara pengampunan, hanya dengan cara pertolongan Allah saja yang kemudian sanggup menolong umat Israel dan menyelamatkan mereka dari kehancuran, baik moral, kehidupan rohani maupun secara bangsa, secara nasional, supaya mereka diluputkan. Nah, Bapak Ibu salam Tuhan, hal ini diungkapkan oleh pemazmur di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kita akan bacakan bagian ini. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti kecucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Jadi pemazmur ini berdoa, meraung-raung, mencucurkan air mata. Tangisan mereka luar biasa untuk memohon selamat. Hanya kepada Tuhan mereka bisa lari. Tidak ada tempat lain lagi untuk mengadu, untuk meratap selain kepada Tuhan. Mereka merasakan seolah-olah Allah tidak lagi mendengarkan doa mereka. Allah nggak peduli lagi dengan tangisan mereka. Nah, ini penyebabnya betul-betul karena dosa. Dosa itu penyakit yang paling akut sebenarnya. Memisahkan kita dengan Allah dan membawa setiap pribadi yang terikat dengan dosa kepada kebinasaan. Dosa umat Israel bukan cuma soal penyembahan berhala atau apapun, tapi berlarut sampai terjadi pemurtatan yang luar biasa. Yang akhirnya mendatangkan murka Allah yang berkobar-kobar, menyala atas Israel. Dan mereka, umat Israel itu harus membayar dengan harga yang sangat mahal atas dosa yang mereka perbuat. Memang Bapak Ibu salam Tuhan, pada kenyataan kita mesti sadar bahwa dosa dan semua perbuatan-perbuatan dosa itu punya konsekuensi yang tidak bisa lepas atau tidak bisa kita hindari. Tidak bisa. Siapapun yang melakukan pelanggaran pasti menerima konsekuensinya. Dan umat Israel karena kemurtatannya kepada Allah, mereka harus membayar mahal dari perbuatan mereka tersebut. Di sini pemazmur melukiskan teriakan mereka, permohonan mereka, doa mereka, ya, dengan dilukiskan bahwa mereka telah makan roti cucuran air mata. Bayangkan untuk mengingat dan mendoakan supaya Israel pulih, menggerakkan hati Allah untuk berubah pemikiran untuk menghancurkan Israel, berdoa supaya Allah kembali menengok, memperhatikan, melihat Israel, menerima mereka. Pemazmur dan kelompok Asaf juga ini, mereka mencucurkan air mata terus dengan tangisan yang luar biasa. Sehingga mereka menjadi sasaran ejekan oleh bangsa-bangsa. Bapak Ibu salam Tuhan, untuk satu keadaan tertentu, kita melihat kondisi bangsa yang juga semakin merosot, makin tidak baik-baik saja.
entah itu keadaan ekonomi, keadaan cuaca, iklim, apapun juga, keadaan politik, situasi sosial masyarakat yang semakin jauh dari kondisi yang baik. Gereja Tuhan juga didorong untuk berdoa. Kita menangisi bangsa ini supaya Tuhan pulihkan. Kira-kira kondisi seperti itu, doa yang dinaikkan bertalu-talu oleh gereja Tuhan sekarang ini, untuk Allah memperhatikan bangsa kita, memulihkan bangsa kita, mensejahterakan bangsa kita. Demikian jugalah kelompok Asaf dan orang-orang Lewi ini berdoa, bersyafaat untuk orang Israel. Dengan kerendahan hati yang sangat. Asaf atau pemazmur ini berkali-kali memohon, bersyafaat kepada Allah agar mau mengampuni dan menunjukkan kembali perkenanannya, serta membuat wajahnya bersinar terang atas Israel. Artinya apa? Allah menerima mereka. Allah hadir di tengah-tengah mereka. Allah peduli dengan Israel. Allah berkenan atas Israel. Tetapi tetap dosa adalah musuh Allah. Dosalah yang membuat Allah jauh dari mereka. Perasaan-perasaan yang terungkap dalam Mazmur ini merupakan ciri khas dari keadaan dan doa umat Allah yang terus meratap, berdoa secara korporat, berdoa secara massal agar terjadi pertobatan, terjadi pemulihan dan kebangkitan rohani yang besar di tengah-tengah umat Allah. Mazmur ini juga berbicara kepada semua orang percaya yang tidak mengalami kelimpahan berkat, yang tidak mengalami lawatan kuasa, dan tidak hidup di dalam kebenaran. Supaya apa? Firman Allah itu menjamah setiap hati, mengubahkan, memulihkan. Dan janji Allah itu tergenap dalam kehidupan umat Allah. Gereja Tuhan harus saling mendoakan satu sama lain. Kita pasti melihat ada jemaat di sebelah kita, kanan kiri, muka belakang kita yang menjadi anggota jemaat yang mengalami kondisi-kondisi oleh karena kasus tertentu, keadaan tertentu, atau situasi hidup yang tidak menentu. Mereka mengalami kesulitan, entah penyakit, keadaan ekonomi yang berat. Kita harus berdoa, kita harus support, kita harus bersyafaat untuk mereka. Supaya mereka terlebih mengalami pemulihan secara rohani dan juga secara jasmani. Mereka menikmati berkat-berkat Allah, pemeliharaan Allah. Masa-masa sekarang, masa yang sulit, masa yang berat. Karena itu penting sekali kita sesama umat Tuhan dalam satu gereja untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Adanya kul itu untuk saling mendoakan, saling memperhatikan, saling menolong, saling support. Itu kul. Karena itu Bapak Ibu Saudara Tuhan yang belum tergabung di kul, mari sama-sama terhisap di kul. Supaya apa? Kepedulian satu yang lain bisa dibangkitkan. Dan kita tidak hanya menerima untuk diperhatikan, tidak hanya menerima untuk ditolong, tetapi juga kita terulur menolong, peduli, dan mendoakan yang lainnya. Kita harus berdoa agar Allah mau memulihkan kita oleh kuasa dan kemurahannya yang sangat besar itu. Saya percaya akan terjadi pemulihan yang luar biasa di tengah-tengah umat Tuhan. Kalau kita selalu sepakat dan hidup di dalam kesatuan dan kerendahan hati satu dengan yang lain. Mari kita lanjutkan bacaan kita dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia. Maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melandah temboknya sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini. Batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya.
Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau anugerahkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Bapak Ibu salam Tuhan, selain mengungkapkan atau ungkapan yang dipakai di sini menggambarkan Allah, di ayat kedua dikatakan gembala, maka muncul satu julukan lain ya dari pemazmur terhadap Allah Israel, yaitu petani. Allah digambarkan sebagai seorang petani yang hebat, petani yang ulung, petani yang luar biasa, yang memelihara kebun anggurnya. Kebun anggur Allah yaitu Israel. Semua baik Israel utara maupun selatan itu digambarkan sebagai kebun anggur Allah. Allah yang mengolah mereka, Allah yang menanam mereka, dan Allah yang memelihara mereka. Sehingga Israel itu punya akar dalam-dalam, lalu merambat, dan kemudian mereka bertambah subur, bertambah besar. Tetapi Bapak Islam Tuhan, anggur yang ditanam Allah, yang dibawa keluar dari Mesir itu dengan tangan yang teracung, tangan yang kuat, Allah yang kemudian menanam mereka, anggur tersebut di tanah Kanaan dengan cara mengusir 7 bangsa yang mendiami Kanaan. Itu seperti suatu lahan yang kemudian dibersihkan dari semua gulma, dari semua rumput-rumput liar. Supaya apa? Bibit anggur tadi ditanam dan kemudian bisa bertumbuh dengan baik. Semua musuh-musuh dihalau. Ini cara kerja Allah. Makanya Allah disebut Allah yang hebat, seorang petani yang luar biasa. Ya. Jadi akarnya ke dalam dengan kuat, berakar ke dalam, lalu dia tumbuh makin luas. Artinya apa? Wilayahnya makin diperluas. Sampai disebutkan tadi perbatasan dengan Mesir dan juga di sebelah utara. Ada perbatasan yang makin luas dan juga sebelah timur juga. Itu sampai ke Efrat sana. Itu wilayah yang kemudian diperluas oleh Tuhan. Supaya anggur itu makin subur, makin besar. Tapi sayang sekali, Israel yang adalah pohon anggur ini di dalam Hosea pasal 10 ayat 1 juga digambarkan yang sama. Namun saking suburnya mereka tidak berbuah di hadapan Allah. Tidak menunjukkan buah yang baik. Kalaupun berbuah, buahnya asam. Di dalam Yesaya pasal yang kelima ayat yang kedua. Israel seperti pohon anggur. Kalaupun berbuah, asam semua. Orang yang makan giginya jadi ngiluh. Ini bicara mengenai buah yang tidak baik. Buah yang sangat buruk. Dan Bapak Islam Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Yehezkiel pasal 15 ayat 21. Sekali lagi Yehezkiel 15 ayat Yehezkiel 15 ayat 2 dan ayat yang ke-6. Itu dikatakan bahwa jika pohon anggur itu tidak berbuah, maka tidak punya harga lagi. Semua akan dibakar. Ya. Kalau di dalam Yohanes pasal 15, ketika Yesus berbicara mengenai pokok anggur, maka ranting-ranting yang tidak berbuah akan dikerat, dipotong. Ketika kering, semua akan dilempar ke dalam api, dibakar. Israel kondisinya seperti itu. Nah, ada pertanyaan dalam doa Mazmur ini. Mengapa engkau melandah temboknya? Di ayat 13, mengapa engkau melanda temboknya? Sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat. Pohon anggur pilihan itu telah menjadi pohon anggur yang liar. Pohon anggur yang kalau berbuah pun asam saja. Yang kemudian menjadi celah
bagi pemiliknya. Tuhan jadi dipermalukan. Dunia sekitarnya, bangsa-bangsa sekitar mengolok-olok Allah Israel, Allah yang mati, Allah yang tidak hidup, Allah yang tidak bisa menolong mereka lagi. Mereka dulu dipimpin dengan luar biasa keluar dari Mesir, melewati Laut Tiberau, tapi sekarang lihat, Allah tidak lagi berpihak kepada mereka. Jadi dalam hal ini Allah Israel jadi bahan cercaan. Kadangkala oleh karena dosa, perbuatan salah, perbuatan jahat kita, ketidakbenaran kita, pelanggaran-pelanggaran kita, entah secara pribadi, keluarga atau berjemaat, kemanapun kita pergi, tentu saja kita membawa bukan cuma nama kita, diri kita, tetapi ada nama Tuhan. Dan ketika perlakuan-perlakuan kita tidak menyenangkan, nggak baik, etika moral kita rusak, maka nama Tuhan yang diejek, nama Tuhan yang dicela. Begitu. Betapa kita menyandang, ya, memikul nama Tuhan itu dalam diri kita. Kita anak-anak Allah. Orang-orang luar sana suka tanya, katanya kamu orang Kristen, katanya kamu anak Allah. Kok seperti itu? Orang Kristen kok seperti itu? Nah gitu, ini contoh Bapak Salam Tuhan. Pada kenyataannya bukan kita, bukan diri kita, bukan nama kita, tetapi nama pemilik hidup kita yang selalu dicela dan dibawa-bawa. Karena itu mari kita bawa hidup kita baik-baik dimanapun kita berada. Jauhkan setiap dosa, pelanggaran, kejahatan dari kehidupan kita. Supaya hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Allah akhirnya juga membangkitkan rasa benci terhadap bangsa-bangsa. Atau maksudnya begini, Allah membangkitkan kebencian dari bangsa-bangsa itu terhadap Israel. Sengaja. Sehingga apa? Mereka datang menggerogoti, memakan. Mereka mengepung Israel. Mereka merongrong Israel dan menghancurkan Israel. Mereka menawan Israel. Nah, di dalam doa ini, Mazmur memohon, kiranya Allah menolong pohon anggur itu. Agar pemulihan keadaan terjadi. Agar Tuhan memulihkan keadaannya. Menjaga kebun anggur itu tetap hidup, tetap ada. Di ayat yang ke-15 dikatakan, ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya pandanglah dari langit dan lihatlah. Agar Allah mau kembali mengurus pohon anggur itu. Jangan biarkan semua tanaman liar kemudian merusak pohon itu. Lindungilah orang di sebelah kananmu. Nah ini, kenapa ada hubungannya rupanya? Apa yang terjadi dengan sebelah utara, Israel Utara, juga akhirnya mulai masuk menggerogoti wilayah selatan. Yang pada akhirnya walaupun jenjang waktunya cukup panjang, hampir 150 tahun, kemudian selatan juga jatuh, ya, ditawan ke Babel, Bapak Islam Tuhan. Di ayat yang ke-18 ini menarik sekali. Bahwa kiranya tanganmu melindungi orang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Ini ayat sebenarnya berbicara kepada keturunan Daud, yaitu Mesias, yang akan memerintah di Yerusalem. Nah, Yerusalem juga mulai terancam, mulai mengalami yang namanya baik dosa ataupun juga ancaman dari Babel. Setelah Asyur menghancurkan sebelah utara, Israel sebelah utara. Nah, Bapak Islam Tuhan, ini luar biasa doa yang dipanjatkan oleh Asaf. Supaya apa? Tuhan biar kiranya melindungi, menaungi yang sebelah selatan ini. Setiap keturunan yang akan bertakhta di atas takhta Daud, kiranya dapat pertolongan Tuhan. Selatan juga adalah anggur yang ditanam oleh Allah. Karena itu kiranya Tuhan melindungi supaya selatan itu tetap tertuju hatinya kepada Allah. Tetap menyembah Tuhan. Nah Bapak Islam Tuhan, aplikasinya buat kita sekarang ini dari Mazmur pasal 80 ini. Kita perhatikan ke perjanjian baru bahwa Yesus itu pokok anggur. Dan kita caranya dengan cara tetap melekat dan tinggal di dalam Dia, maka kita akan berbuah. Di dalam Mazmur 80 ini, kita melihat satu hubungan yang sangat unik antara Allah dan umat Israel, yang digambarkan dengan yang pertama, bahwa Allah sebagai gembala dan kemudian Israel sebagai dombanya.
Sama seperti Daud juga menempatkan dirinya sebagai domba dan Allah sebagai gembalanya. Itu secara pribadi. Tetapi Israel secara nasional adalah domba gembalaan Tuhan. Dan kedua, bahwa Allah itu sebagai pemilik kebun, pengusaha. Israel adalah kebun anggur Tuhan. Lalu kita perhatikan dalam perjanjian baru, Yesus juga menyatakan diri, akulah gembala yang baik. Orang percaya umatnya adalah domba-domba gembalaannya. Yesus menempatkan diri yang kedua juga sebagai pokok anggur sejati. Dan kita adalah carang-carangnya. Bapak Islam Tuhan, Bapa adalah pengusaha atau pemilik dari kebun anggur itu. Bapa dalam Yesus adalah satu. Nah, kita digambarkan sebagai domba yang tidak mendengarkan suara gembala. Kadang kita digambarkan juga sebagai domba-domba yang sesat. Kalau kita tidak mendengarkan firman, kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Sebagai carang-carang anggur, kita tidak menghasilkan buah. Buah yang asam pula, buah yang busuk, buah yang dengan tampil sikap hidup yang selalu memberontak kepada Allah. Karenanya itu, setiap kondisi seperti ini, mari kita bertobat sungguh-sungguh. Supaya menjadi anggur atau ranting-ranting yang tetap melekat kepada Tuhan, yang tinggal di dalam Dia. Kalau kita sebagai domba, kita domba yang mendengarkan suara Tuhan. Kita yang selalu setia mengikuti petunjuk Tuhan. Supaya apa? Kita memperoleh belas kasihan Tuhan. Kita ditolong Tuhan dan kita dipulihkan oleh Tuhan. Dari hari-hari yang kita lalui, kita adalah domba-domba gembalaan Tuhan. Kalau dengan demikian, sikap hidup kita yang berkenan ini menolong kita untuk tetap diam di hadirat Allah, tetap menikmati bait-Nya, tetap menikmati firman-Nya, dan kita akan berbuah lebat. Buah yang kita hasilkan buah yang manis dan benar di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dari Mazmur pasal 80 yang telah kami pelajari bersama-sama. Tuhan, jadikan kami umat, jadikan kami domba-domba gembalaan-Mu yang punya telinga, punya hati, punya pikiran yang selalu tertuju kepada Tuhan, mendengarkan suara-Mu. Jadikan kami ranting-ranting dari anggur yang melekat kepada pokok, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan supaya kami bisa berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Nama-Mu diagungkan dan dipuji. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur berkat-Mu atas kami. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah, terimalah berkat, anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati, shalom.